Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya beserta teman-teman, yang pertama Ahmad Zaki, yang kedua Mayang Sari, dan yang ketiga saya Nani Kristiantoro, dan yang keempat Rizky Putri Janati, dan yang kelima Sri Mulia Rahayu, akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar yang pertama, teori konstruktivisme, dan teori yang kedua, teori sosial kognitif, dan yang ketiga, teori behavioristik dan motivasi belajar. Teori belajar behavioristik. Pengertiannya, Gattni dan Bill Lerner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Penerapan belajar behavioristik. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik, murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajarannya. Kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Dan yang kedua, guru sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi, ketika murid kesulitan baru bertanya kepada gurunya. Dan yang ketiga, dapat menggantikan cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lain hingga mendapat apa yang diterima oleh murid. Dan yang keempat, teori belajar ini sangat mendapat kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan yang kedua, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal apa yang telah didengar. Dan yang keempat, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Setelah membahas tentang teori belajar behavioristik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun penerapan dalam pembelajaran kognitivisme itu akan membantu siswa dalam eksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam penyampaian materi. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Adapun kelebihan teori kognitif, itu yang pertama, siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dan dari materi yang diajarkan dan hanya perlu memantau, menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik
untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Dan kelemahan dari teori kognitif, yang pertama, teori kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Yang kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda untuk belajar. Ketiga, jika dalam sekolah, kejujuran hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Baiklah, setelah kalian mempelajari teori belajar kognitif, sekarang kalian akan mempelajari teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme ini ada dua tokoh. Yang pertama tokoh Viase yang menemukan konstruktivisme kognitif, dan yang kedua itu Vygotsky yang menemukan konstruktivisme sosial. Nah, maksud dari konstruktivisme kognitif menurut Piaget yaitu proses belajar melibatkan asimilasi dan akomodasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Menurut Vygotsky, konstruktivisme sosial adalah proses belajar melibatkan kolaborasi informasi baru untuk meningkatkan pemahaman. Teori belajar kognitivisme ini mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama, memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Yang kedua, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mengenai pengertian atau pemahaman konsep secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, potensi kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri dan kreatif. Itu menurut Trianto 2010. Selain kelebihan, teori konstruktivisme juga memiliki kekurangan. Kelemahan dalam teori konstruktivisme ini juga ada 4. Yang pertama, dalam proses belajarnya, guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Yang kedua, siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Jadi, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang ketiga, siswa mengkonstruksi pengetahuan siswa sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Yang keempat, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Dalam penerapannya, dia memiliki 6 langkah penerapan dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme ini mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi aktif. Model pembelajaran teori konstruktivisme. Di dalam teori konstruktivisme ada beberapa model pembelajaran, yaitu discovery learning, di mana siswa didorong untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Yang kedua, reception learning. Siswa didorong untuk belajar sendiri, tetapi guru menambahkan atau memperbaiki apa yang siswa pelajari. Ketiga, assisted learning, di mana siswa mengeksplorasi materi pembelajaran sendiri dengan dibimbing oleh guru. Keempat, active learning. Siswa bersama guru melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu accelerated learning, di mana siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan kinestetik, audio, dan visual. Yang keenam, quantum learning, di mana siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan kepercayaan dirinya.
sehingga materi lebih mudah dipelajari. Ketujuh, contextual teaching and learning, di mana guru memberikan fasilitas berupa sumber pelajaran, alat, dan bahan untuk pembelajaran terhadap siswa yang belajar. Selanjutnya, saya Sri Mulia Rahayu akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar untuk menjamin kelangsungan dan memberikan arah sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi sangat penting dalam membentuk minat belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik, seperti keinginan untuk berprestasi dan membanggakan orang tua. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti mengikuti saran dan nasihat dari guru serta mendapatkan hadiah jika berprestasi. Sebagai guru, tentunya kita dituntut untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang kita ampu. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tiap peserta didik, yang pertama, kenali kebutuhan peserta didik. Guru harus memahami peserta didik dengan mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap materi pembelajaran dan apa minat, harapan, dan kekhawatiran peserta didik. Dalam penerapannya pada proses pembelajaran, guru dapat memberikan contoh yang ada kaitannya dengan minat untuk membuat mereka lebih tertarik dalam belajar. Yang kedua, gunakan metode dan kegiatan belajar yang beragam. Variasi dalam mengajar tentu akan membuat siswa tetap konsentrasi dan lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang kondusif tentunya dapat mendukung peserta didik untuk belajar secara individu maupun kelompok. Yang keempat, jadikan peserta didik aktif dalam belajar sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan saran dan masukan berupa kata positif untuk membangun motivasi peserta didik agar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, senantiasa memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap segala pencapaian yang telah mereka capai. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.